Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang substation. Substation adalah jaringan listrik atau mungkin biasanya kita dengarnya itu gardu induk. Nah, poin-poin pembahasan pada substation ada seperti berikut ini. Ada tipe-tipe jaringan, ada gardu induk open air, ada busbar, breaker, dan bus system. Kita masuk poin pertama, yaitu struktur jaringan. Struktur jaringan ada berbagai macam. Ada radial, loop, dan multi-loop. Poin yang di atas ini adalah gardu induk, dan node-node di bawahnya adalah saluran distribusi. Nah, node ini adalah gardu trafo, bisa step up ataupun step down. Misalnya trafo step down, maka tegangan dari induk 20 kV, kalau masuk trafo, nanti keluarnya bisa 380 volt atau 220 volt. Pada struktur jaringan radial, ujung-ujung beban ini nggak ada beban tertutup atau nggak disambung. Tetapi pada struktur loop, bagian ujung beban tertutup alias disambung. Dan untuk multi-loop, semua bagian ujung beban disambung seperti ini. Open air substation atau gardu induk. Pada gardu induk, biasanya ada trafo step up atau trafo step down-nya. Misalnya trafo step up ada 20 kV ke 150 kV. Ada juga trafo step down dari 150 ke 20 kV. Semuanya direpresentasikan dalam gardu induk. Nah, di dalam substation itu ada bagian-bagian seperti di gambar di bawah ini. Dari kiri ada input saluran tinggi high voltage dan ada konduktor fasa atau biasanya berbentuk shield wires. Nah, shield wires ini sebagai kabel pelindung. Jadi kalau nanti ada petir, kalau menyambar akan ditangkap oleh kabel pelindung ini. Nantinya petir itu akan langsung disambung ke ground. Lalu yang kedua ada trafo di bawah ini. Trafo ini bisa dibilang adalah bagian utama dari substation. Lalu ada switchgear, bagian yang melindungi peralatan-peralatan listriknya. Dan setelah masuk ke trafo, maka ada busbar. Dan dari busbar akan diteruskan ke distribusi. Nah, yang tadi adalah bagian-bagian dalam substation. Maka kita akan membahas busbar. Busbar itu terdiri dari komponen tembaga atau aluminium, yang fungsinya itu menyalurkan power. Ini juga berfungsi untuk menyalurkan arus-arus tinggi, dan seperti yang kita lihat tadi, dari saluran-saluran akan melewati busbar, lalu disalurkan ke distribusi. Bentuk busbar ada seperti gambar di bawah ini. Lalu ada breaker. Breakers fungsinya untuk memutus arus sesaat atau saat maintenance. Breakers fungsinya untuk sambung atau memutus arus. Biasanya breakers itu dipasang pada setiap komponen dalam substation. Pada gardu induk ada breakers dan ada juga diskonektor. Biasanya kalau di video-video YouTube, ini yang ada percikan apinya sampai ke atas. Yang terakhir ada bus system. Nah, pada substation biasanya terdiri seperti gambar di bawah ini. Sumber bisa dari grid atau generator. Kalau sumber berupa grid, maka artinya sumber listrik berasal dari jauh. Lalu ada breaker dan diskonektor, yang fungsinya untuk memutus sistem. Nah, garis ini adalah busbar. Dia akan menyalurkan listrik ke trafo. Dari rangkaian ini, kita bisa lihat bahwa intinya setiap komponen yang ada di substation selalu dilindungi oleh circuit breaker dan diskonektor. Di bawah ini adalah double bus system. Jadi, jika ada gangguan atau maintenance di salah satu bus, maka listrik akan memakai bus yang satu lagi. Gangguan pada buzzer misalnya short circuit. Bisa jadi ada sambungan listrik ke tanah atau gangguan short circuit pada fasa yang itu tidak dikehendaki. Nah, ketika ada gangguan seperti tadi, diskonektor ini akan menyambung ke bus yang satu lagi. Jadi, substation tetap bisa berjalan. Untuk trafo, kita sudah membahas kemarin. Teman-teman bisa menonton video di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.